Raja Tentara Bayaran. Bab 185. Di ponsel Mapeng, terdapat beberapa pesan yang ia tukarkan dengan anggota keluarganya. Meski banyak tempat yang sengaja dihapusnya, namun masih ada beberapa jejak yang tertinggal. Pertama-tama, Shen Lian dan Zhao Hongyu pada dasarnya yakin bahwa keluarga Ma pernah memberi perintah kepada Ma Peng, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ma Peng menolaknya. Pesan tadi adalah pesan teks, yang pertama kali menanyakan Ma Peng apa dia sedang lakukan sekarang. Apa yang terjadi? Lalu dia memperingatkan Ma Peng untuk segera mundur dari turnamen seni bela diri. Kekhawatiran dalam kata-katanya menunjukkan bahwa dia pasti seseorang yang dekat dengan Ma Peng. Setelah melihat ponsel Ma Peng, Shen Lian dan Zhao Hongyu meninggalkan halaman. Pada saat ini, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Yang harus dilakukan Shen Lian dan yang lainnya sekarang adalah menemukan cara untuk menghubungi Ma Mingyuan katakan yang sebenarnya. Keesokan paginya, Ma Mingyuan bangun dan mandi seperti biasa, dan melihat ke arah Ma Peng. Tidak lama kemudian, murid-murid Sekte Loyan mengantarkan sarapan ke kamar tepat waktu. Karena Ma Peng sakit dan tidak ada yang merawatnya, Loyanmen secara khusus mengatur pengiriman makanan 3 kali sehari, dan juga secara khusus menyiapkan makanan yang cocok untuk Ma Peng. Setelah buru-buru menyelesaikan sarapan, Ma Mingyuan ingin keluar. Dia menemukan murid Loyanmen menunggu di depan pintu dan ingin memintanya untuk membantu menjaga Ma Peng di kamar. Tidak hanya itu, Ma Mingyuan juga tidak diperbolehkan keluar. Ternyata pagi ini adalah waktu penghapusan seni bela diri Zhengzi yang diumumkan kemarin oleh Aliansi Wulin. Alasan yang diberikan oleh murid klan Loyan juga sangat memadai. Mengingat kesalahan Ma Mingyuan sebelumnya, dia secara khusus tidak diizinkan keluar dan mengganggu ketertiban. Untuk menghindari pembunuhan, Ma Mingyuan tidak bisa mengikuti Zhengzi sampai dia meninggalkan klan Loyan. Ma Mingyuan segera marah dan berulang kali bertanya kepada Luo Yanmen mengapa dia dijadikan tahanan rumah tanpa pandang bulu. Akibatnya, murid muda itu menjelaskan bahwa ini bukan perangkat lunak, tetapi Ma Mingyuan tidak boleh menimbulkan masalah. Tetapi jika dia diizinkan pergi di tempat eksekusi orang-orang dari Liga Wulin melihat bahwa hukuman pasti tidak dapat dihindari pada saat itu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan murid-murid Sekte Loyan, meskipun Ma Mingyuan marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ma Mingyuan tidak berani melanggar perintah Aliansi Wulin, setidaknya dia tidak berani melanggar perintah mereka. Secara terbuka, karena dia tidak diizinkan untuk melihatnya, Ma Mingyuan tidak keluar. Dia diam-diam kembali ke rumah dan terus bermain dengan ponselnya, menunggu berita datang. Untungnya, Ma Mingyuan tidak menunggu terlalu lama. Tidak lama kemudian, para murid klan Loyan mengirimkan kabar bahwa eksekusi telah selesai dan Ma Mingyuan sekarang dapat dengan bebas masuk dan keluar klan Loyan kecuali ruang tamu tempat keluarga Zheng terletak. Setelah mendengar berita tersebut, Ma Mingyuan tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari halaman tempatnya berada dan berjalan menuju aula utama Loyanmen sekelompok orang dari semua lapisan masyarakat. Dilihat dari penampilan mereka, mereka pasti baru saja kembali dari aula tempat Zhengzi dieksekusi. Oh, Tuan Guo benar-benar kejam. Hanya 3 pukulan, 5 dibagi 2, dan Zhengzi lumpuh. Siapa bilang tidak? Sayangnya dia juga seorang talenta muda, tapi dia tidak belajar dengan baik. Dengan menggunakan cara tercela seperti itu, keluarga Zheng tidak hanya kehilangan ruang kali ini, tetapi juga kehilangan Zhengzi, dan juga kehilangan muka. Mendengarkan percakapan orang-orang seni bela diri, Ma Mingyuan, yang sedang berjalan menuju aula utama, berhenti, berbalik dan berjalan kembali. Ma Mingyuan masih sedikit gelisah setelah mendengar pesan dari murid-murid Sekte Loyan sebelumnya, dan ingin mencari seseorang untuk bertanya tentang hasil eksekusi, tapi itu jelas tidak diperlukan lagi waktu. Mencoba tetap tenang, Ma Mingyuan kembali ke rumahnya, menutup pintu diam-diam, lalu bergegas masuk ke kamar Ma Peng. Saudaraku, apakah kamu mendengar itu? Hahaha. Zhengzi telah dihapuskan. Kali ini rencanaku sukses total. Bagaimana? Apakah kamu bahagia untuk saudaraku? Oh, omong-omong, kamu tidak bisa bahagia sekarang, tapi itu tidak masalah. Dalam kasus terburuk, akan lebih baik jika menjadi orang biasa saja mulai sekarang. Itu lebih baik daripada mati, bukan? Ma Mingyuan melampiaskannya dengan marah pada awalnya, lalu banyak menangis dan tertawa. Saat ini, bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa kasus keracunan ini jelas dilakukan oleh Ma Mingyuan, dan bahkan Ma Peng adalah rencananya akhir yang menyedihkan bukan karena orang lain, tapi karena saudaranya sendiri. Tepat ketika Ma Mingyuan melampiaskan amarahnya dan menenangkan diri, terdengar ketukan di pintu halaman.
Mendengar ketukan di pintu, Ma Mingyuan segera menyeka air mata karena tawa atau air mata, berlari ke wastafel dan melihat ke cermin, lalu keluar untuk membuka pintu. Yang mana? Sebelum ada yang sampai di depan pintu, Ma Mingyuan mulai bertanya. Ini aku, Deng Pan. Suara murid utama Sekte Loyan datang dari luar pintu. Mendengar bahwa pengunjungnya adalah Deng Pan, Ma Mingyuan segera membuka pintu dan melihat Deng Pan yang tersenyum, serta Zhao Hongyu dan Shen Lian mengikutinya. Deng Pan dari Loyanmen datang ke sini khusus untuk memberitahu majikannya bahwa peracun telah dihukum sebagaimana pantasnya. Ini penjelasannya. Deng Pan, yang berdiri di luar pintu, membungkuk sedikit lalu menjelaskan tujuannya datang. Terima kasih banyak. Saya telah menerima informasi dari orang-orang di sekte Anda. Balas dendam besar ini telah terbalas. Terima kasih banyak. Mendengar bahwa mereka datang khusus untuk melapor kepadanya, Ma Mingyuan tidak merasa terkejut. Sekte tersebut selalu suka melakukan segala macam aksi. Sekarang dia telah bekerja keras untuk membantu Ma Peng menemukan peracunnya, dia secara alami akan membicarakannya cara yang menonjol. Ini normal. Haha, saya telah berkontribusi banyak dalam penyelidikan ini. Anda tidak bisa hanya berterima kasih padanya. Melihat Ma Mingyuan berterima kasih kepada Deng Pan sendirian, Zhao Hongyu di sampingnya menjadi sedikit tidak senang dan berkata setengah bercanda. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Mendengar kata-kata Zhao Hongyu, Ma Mingyuan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum lembut, lalu menyambut Shen Lian dan yang lainnya ke dalam ruangan. Setelah semua orang duduk, Ma Mingyuan membuatkan teh untuk mereka bertiga. Selama periode ini, Shen Lian meminta masuk ke kamar untuk menemui Ma Peng, tetapi Ma Mingyuan menghentikannya, mengatakan bahwa Ma Peng tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang. Setelah minum teh, dia meminta Ma Mingyuan masuk dan membantu saudaraku, urus semuanya sebelum bertemu dengan para tamu. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Ma Mingyuan, dan dia memblokir permintaan Shen Lian tanpa meninggalkan jejak apapun. Mereka bertiga duduk tegak, menyaksikan Ma Mingyuan yang terampil bermain dengan berbagai set tes selangkah demi selangkah. Tidak ada yang mengatakan apapun selama periode ini sampai Ma Mingyuan menyeduh teko teh pertama dan menuangkannya untuk mereka bertiga. Shen Lian berbicara. Tidak ada bubuk Yin Feng dalam teh ini, kan? Bab 186. Kata-kata Shen Lian membuat tangan Ma Mingyuan yang menuangkan teh melayang di udara, dan untuk sementara suasana yang awalnya membosankan berangsur-angsur mengembun. Tuan Muda Shen, apa yang baru saja Anda katakan? Setelah jeda 2 detik, Ma Mingyuan merasa dia salah dengar, jadi dia bertanya. Ku bilang, tidak ada Yin Feng Shan yang berbahaya dalam teh ini. Shen Lian meningkatkan nadanya kali ini dan mengucapkan kata demi kata. Matanya yang tajam menatap Ma Mingyuan, seolah dia sudah mengetahui semua perbuatan kotor pria ini. Setelah memastikan bahwa dia mendengar dengan benar, tangan Ma Mingyuan jelas gemetar, dia perlahan meletakkan teko, dan kemudian Ma Mingyuan berkata. Apa maksud Tuan Shen dengan kata-kata ini? Pembunuhnya telah diadili, siapa yang masih bisa melarikan diri dari Yin Feng Shan saat ini? Ma Mingyuan jelas berpura-pura bodoh ketika dia mengatakan ini. Kata-kata Shen Lian ditujukan langsung pada Ma Mingyuan, tetapi dari mulutnya, sepertinya dia mencurigai orang lain sedang meracuni. Pembunuhnya telah diadili. Menurutku tidak. Ma Mingyuan, kamu cukup kejam, dan kamu bahkan tidak membiarkan kakak tertuamu pergi. Itu benar-benar metode yang bagus. Zhao Hongyu, yang mengetahuinya dengan baik, menjawab bahwa karena Shen Lian sudah berbicara, dia tidak perlu terus menyembunyikannya dan langsung mengungkapkan kecurigaannya terhadap Ma Mingyuan. Apa maksudmu dengan ini? Deng Pan, apa yang kamu lakukan? Aku menyakiti kakak laki-lakiku. Apa logikanya? Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Hongyu, Ma Mingyuan tertegun sejenak, lalu mengabaikan dia dan Shen Lian. Dia menoleh untuk melihat Deng Pan, berharap tuan rumahnya, murid utama klan Loyan, akan mengatakan sesuatu yang adil. Oh, aku tidak mengerti apa yang tidak masuk akal, tapi Ma Mingyuan, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Aku benar-benar mengerti bahwa kamu menjebak Zheng Zi, tapi bagaimana kamu juga bisa menyakiti keluargamu sendiri? Masalah ini belum selesai. Belum dipublikasikan, saya akan memberikannya kepada Anda. Beri saya kesempatan untuk menjelaskannya dengan jelas. Deng Pan melambaikan tangannya. Jelas dia tidak ingin lagi memperhatikan perilaku keluarga Ma yang mencari masalah. Dia juga tidak berniat berdebat dengan Ma Mingyuan yang kejam tentang masalah ini. Kamu juga mengira aku melakukan ini. Ma Mingyuan tampak tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Shen Lian, Zhao Hongyu dan yang lainnya meragukannya. Semua bubuk Yin Feng telah habis,
dan Ma Mingyuan, yang telah bersama Ma Peng siang dan malam, tidak dapat meninggalkan bukti apapun. Lagi pula, berdasarkan hubungan keduanya, orang lain tidak punya cara untuk menyelidikinya tidak memiliki motif keracunan, dan kedua, setiap jejak yang ditinggalkan Ma Mingyuan di rumah dapat dijelaskan dengan berbagai penjelasan yang masuk akal. Oleh karena itu, Ma Mingyuan sebenarnya terkejut sekarang dan tidak perlu khawatir, karena Shen Lian dan yang lainnya tidak dapat memiliki bukti. Kenapa? Kamu tidak tahu tentang hal buruk yang kamu lakukan. Zhao Hongyu tersenyum. Bisa dibayangkan Ma Mingyuan percaya diri, tapi dia tidak memikirkannya. Jika tidak ada cukup bukti, bagaimana Shen Lian dan yang lainnya bisa langsung mengungkapkan kecurigaan mereka? Jika Anda tidak melakukan apapun dan mengingatkan orang lain, Anda tidak menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri. Hahaha, kalian benar-benar gila. Kalian malah mencurigaiku. Konyol. Melihat tatapan serius Zhao Hongyu, Ma Mingyuan tiba-tiba tertawa. Setelah berpikir sejenak, dia benar-benar yakin bahwa mereka tidak memiliki bukti sama sekali. Saudaraku, apakah kamu mendengar itu? Hahaha. Zheng Zi telah dihapuskan. Kali ini rencanaku sukses total. Bagaimana? Apakah kamu bahagia untuk saudaraku? Oh, omong-omong, kamu tidak bisa bahagia sekarang, tapi itu tidak masalah. Dalam kasus terburuk, akan lebih baik jika menjadi orang biasa saja mulai sekarang. Itu lebih baik daripada mati, bukan? Tepat ketika Ma Mingyuan mengejek, Shen Lian mengeluarkan ponselnya dan memainkan kata-kata gila yang diucapkan Ma Mingyuan ketika dia sendirian di kamar. Ketika dia mendengar suaranya, Ma Mingyuan tetap di tempatnya. Saat itulah dia menyadari bahwa Shen Lian dan yang lainnya tidak muncul begitu saja, tetapi telah memperhatikannya sejak lama rumah sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak alat perekam kecil yang dikerahkan. Ini. Apa maksudnya ini? Aku baru saja mendengar berita tentang Zheng Zi yang bunuh diri, dan aku menjadi bersemangat dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Apakah ini berarti akulah yang meracuniku? Ma Mingyuan masih bertahan, mengetahui di dalam hatinya bahwa rekaman seperti itu saja tidak dapat membuktikan kesalahannya. Memang benar bahwa satu rekaman mungkin tidak cukup sebagai bukti, tapi apakah menurut Anda bukti itu sangat penting bagi kami? Deng Pan memandang Ma Mingyuan dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang orang ini sekarang. Dia berasal dari Sekte Seni Bela Diri, bukan lembaga penegak hukum yang tidak memihak kali ini. Ada rekaman aneh tersebut, sebenarnya sudah cukup bagi Deng Pan, belum lagi ada bukti pendukung lainnya. Ada beberapa jejak Yin Feng Shan di ponsel Ma Peng. Dan tadi malam, Ma Peng menerima pesan teks di ponselnya, memperingatkan dia untuk tidak terus berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Berbagai tanda menunjukkan bahwa keracunan Ma Peng tidak ada hubungannya dengan itu. Lakukan denganmu. Ini terkait dengan perselisihan internalku sendiri, dan berdasarkan kata-katamu, jelas aku sudah tahu bahwa Ma Peng akan diracuni, apakah kamu masih ingin berdalih tentang ini? Saat berbicara, Zhao Hongyu juga menceritakan apa yang dia lihat di ponsel Ma Peng kemarin. Demi keselamatan, Zhao Hongyu juga mengambil beberapa foto untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Saat ini, Ma Mingyuan berhenti berdalih. Dia menundukkan kepalanya dengan wajah muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jadi, hal tentang penghapusan seni bela diri Zheng Zi adalah salah. Anda telah lama mengincar saya. Sekarang meskipun tidak ada cukup bukti, Anda tidak akan melakukan apapun terhadap Zheng Zi, bukan? Setelah beberapa saat, Ma Mingyuan bertanya dengan suara rendah. Lalu bagaimana menurutmu? Aku di sini untuk menemuimu sekarang. Sebenarnya aku ingin memberimu dan keluarga Ma kesempatan. Korbannya adalah Ma Peng. Kita tidak bisa mengambil keputusan untuknya. Apakah kita mau menuduh keluarga atau tidak, kami tidak bisa menyerahkannya kepada Anda. Mengambil kesempatan ini untuk menjebak orang lain, hal-hal ini belum dipublikasikan. Jika Anda, keluarga Ma, bersedia menyelesaikan masalah ini, Anda tidak akan melakukannya harus menyusahkan kita lagi. Deng Pan berbicara lagi dan mengatakan bahwa jarang sekali keluarganya meracuni keluarganya sendiri dan kemudian menjebak orang lain, tetapi bagaimanapun juga, hal itu tidak menutup kasus Yanmen. Saat ini, kebenaran terungkap, dan pemilik penderitaan sudah tidak ada lagi. Maka Deng Pan tidak punya alasan untuk terus khawatir, dan mereka berdua hanya akan menyerahkan urusan selanjutnya pada perangkat mereka sendiri. Huff. Itu tidak masuk akal. Jelas sekali kamu berkolusi dengan keluarga Zheng untuk mengacaukan benar dan salah. Tidak peduli seberapa buruknya aku, Ma Mingyuan, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini,
Aku menang, aku tidak mengakuinya. Meneriakkan kata-kata di mulutnya, Ma Mingyuan tiba-tiba terbakar. Bersambung.